agenda pada malam ini tidak lain dan tidak bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesibukan lain, Allah masih menggerakkan hati kita sehingga kita mau dan mau hadir pada kegiatan di malam hari ini. Dan tak lupa puji syukur, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, kita semua bisa merasakan indahnya Islam, nikmatnya Islam, dan berjuang bersama dalam dakwah Islam. Langsung saja pada acara kelas media Lisfa konten Lisfa pada pertemuan kedua hari ini bisa langsung dimulai kepada materi kita Nabila Pelango. Kepada Zi dipersilahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, jazakallahu khair Kak Resma yang sudah mengawali pertemuan kita yang kedua ya pada malam hari ini. Sebelumnya saya minta maaf ya, karena kemarin itu masih berhalangan hadir karena sakit mata ya, karena mata saya rabun, jadi agak ribet juga kalau online kayak gini. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita masih bisa ketemu lagi di pertemuan kedua, dan seharusnya hari ini kita bakal bahas tentang asam manis perjalanan dakwah konten kreator. Tapi karena kemarin kita absen, jadi pada malam hari ini saya bawakan tema tentang kupas tuntas dapur dakwah konten kreator yang harusnya saya bawakan kemarin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamun ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, begitupun juga sholawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah ya teman-teman sekalian yang selalu dirahmati Allah, kita masih bisa bertemu lagi dalam forum mentoring kita pada malam hari ini. Dan kita berharap gitu ya, semoga semua apa yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk Islam semata. Oke, insya Allah tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja bahas materi pada malam hari ini. Insya Allah saya bakalan sharing nih, gimana sih dapur dakwah konten creator itu berdasarkan pengalaman saya di akun pribadi juga, dan sekarang sedang menghandle akun Imam Mufti Regional 4 Jawa Timur. Akan ada beberapa hal yang pengen saya share ke teman-teman. Nah, jangan sebelum kita masuk ke dapur dakwah konten creator, saya pengen mengingatkan teman-teman lagi tentang apa yang kita udah bahas ya di pertemuan sebelumnya terkait dengan niat gitu ya. Jadi jangan sampai kita pengen jadi dakwah konten creator tapi hanya sekadar pengen likes, pengen komen, share, dan juga engagement rate yang banyak gitu ya. Intinya jangan sampai kita jadikan dakwah ini sebagai salah satu jalan untuk kita mencari popularitas gitu ya. Jadi jangan jadikan likes, comment, share, dan engagement rate sebagai tujuan utama kita. Jangan jadikan dakwah content creator, jangan jadi dakwah content creator jika hanya untuk mendapatkan popularitas semata. Dan yang pengen saya, ini kata-kata yang saya pinjam ya dari Teh Yasmin, yang juga beliau adalah seorang content strategist dari @yaum Indonesia, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Nah, yang paling penting nih bagi kita seorang dakwah content creator di organisasi dakwah ya, lembaga dakwah kampus LISPA, pokoknya jangan sampai kita jadikan dakwah itu sebagai sekadar ngejalanin kewajiban dalam program kerja doang, tapi benar-benar kita niatkan itu untuk meraih ridho Allah gitu kan ya, dan juga sebagai bentuk kewajiban kita untuk berdakwah ke orang lain gitu, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ada beberapa hal penting nih yang perlu kita bahas dalam dakwah content creator. Yang pertama, kita kudu tahu dulu nih audiens atau followers
ataupun bisa dibilang juga target dakwahnya kita dalam dalam Instagram itu sendiri. Kemudian kita juga perlu untuk mengenal similar account kita nih teman-teman. Terus juga nanti kita bakal bahas gimana sih alur produksi konten, dan yang keempat itu action. Nah, langsung aja nih kita ke slide selanjutnya, yaitu mengenal audiens atau followers. Nah, mungkin pernah saya bahas ya di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita itu kalau mau berdakwah, kita kudu tahu juga nih karakteristik patutnya kita seperti apa. Mereka itu sifatnya seperti apa, mereka butuh informasi yang seperti apa. Nah, itu kita perlu tahu. Nah, di sini kita bisa tahu kalau misalnya di Instagram dengan memanfaatkan fitur insight di Instagram atau tools eksternal lainnya gitu. Kalian juga bisa survei ya dari HP ataupun juga dari IG story kalian, atau kalian buat kuesioner di Google Form. Nah, intinya ini kita perlu tahu ya gimana sih, siapa aja sih follower kita. Nah, misalnya nih kalau di Imam Busi 4, ternyata di Imam Busi 4 itu berdasarkan kita lihat datanya di Insight Instagram, kebanyakan dari mereka itu usianya 18 sampai 24 tahun. Oh, 56% itu perempuan, 44% itu laki-laki. Terus mayoritas mereka itu berdomisili di Malang, Bandung, Surabaya, Jombang, Ponorogo. Terus mereka juga kebanyakan itu mahasiswa-mahasiswi yang tertarik dengan psikologi Islam gitu teman-teman. Terus juga mereka punya pemahaman agama yang baik gitu ya, dan juga pengen konten-konten yang berkualitas tentang psikologi Islam. Nah, terus selanjutnya kita perlu memahami similar account atau akun yang mirip dengan akun dakwah kita. Mungkin teman-teman udah pernah ya, yang kemarin aku tugasin di pertemuan sebelumnya, kita perlu analisis akun yang lain yang similar dengan akun kita atau yang sama. Misalnya kamu pengen buat akun yang segmennya untuk remaja, terus pengen kontennya itu berupa seperti podcast. Nah, kalian perlu analisis akun yang similar atau yang berhubungan dengan akun yang kalian rencanakan. Yang similar, misalnya Teh Kunit atau ada Rintik Seduh yang suka juga buat podcast-podcast gitu. Nah, gimana caranya tahu akun yang similar dengan akun kita? Pertama, kita benchmark dulu nih ke akun-akun sejenis, atau istilahnya kita membandingkan dengan akun-akun yang sejenis. Kalian bisa lihat di Modash, modash.io atau modash.com. Di situ ada fitur engagement rate calculator yang bisa kalian juga lihat. Dia tuh bisa mendeteksi akun-akun yang similar dengan kita atau yang pengen kita cari gitu, segmennya gitu. Toolsnya seperti itu. Terus juga kalian bisa lihat akun-akun yang similar dari IG, Instagram. Misalnya nih kalian pengen follow nih akun Imam Busi ID. Pas kalian klik follow, itu akan muncul ada beberapa suggested account, suggested. Kayak misalnya nih ada Teh Kunit, ada Heal Yourself, Pijar Psikologi, Psikologi UGM, ada Frasain, Prepared.id, Lokar Psychology, Zain Permana, Relief, ya semua ini kan yang berhubungan dengan Imam Busi gitu kan, yang mereka tuh segmennya remaja atau usia 18-24 tahun yang fokusnya juga tentang edukasi psikologi gitu. Terus kalau misalnya kalian pakai Modash, itu tampilannya kayak gini. Bakalan kelihatan akun-akun yang similar dengan akun kalian. Followersnya berapa, engagement rate-nya berapa gitu. Kalau kalian udah lihat nih akun-akun yang similar, bisa tuh di analisis kayak tugas kemarin. Kira-kira kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu. Terus lanjut nih. Selanjutnya kita bahas tentang alur produksi konten. Nah, ini sih yang biasanya aku
lakukan ketika di Imam Mupsi, ya walaupun aku masih newbie juga sebenarnya, gitu ya. Tapi insya Allah beberapa hari yang lalu, pasnya aku baru pertama kali jadi koordinator, aku belajar beberapa alur produksi konten dari Yaumi Indonesia. Nah, yang pertama itu kita perlu content planning, terus juga perlu ngumpulin bahan-bahan konten, drafting, dan lain sebagainya. Itu perlu banget. Karena kenapa? Kalau kita bikin akun dengan postingan yang, bikin postingan di akun dengan postingannya itu kayak accidentally, itu sangat-sangat kelihatan gitu loh berantakannya gimana. Entah dari desainnya yang nggak konsisten, ataupun kontennya yang acak-adut gitu kan. Nah, makanya kita perlu paham nih alur produksi konten seperti apa. Nah, yang ini aku sharing aja berdasarkan pengalamanku di Imam Mupsi 4. Nah, ini nih yang ini termasuk presentasi aku pas proker gitu, Loka Karya. Nah, ini ada perencanaan konten planning-nya seperti apa. Biasanya kalau di Imam Mupsi itu kita merumuskan dulu nih ide-ide tulisan yang akan dibagikan di akun Imam Mupsi itu seperti apa. Terus juga kita ngumpulin bahan-bahan konten dengan research dan lain sebagainya. Selanjutnya nih, langsung aja ya. Kita ke perencanaan konten. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat sesederhana ini untuk perencanaan konten dari Imam Mupsi Regional 4. Kami itu menjadwalkan gitu ya, kapan aja kita pengen posting, walaupun memang terkadang ada kendala satu dan lain hal sehingga postingannya itu nggak bisa on time, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sejauh ini. Terus, nah yang perlu kita pahami nih, gimana sih caranya mendapatkan ide kreatif saat menyusun konten. Yang pertama, teman-teman bisa benchmark ke akun dakwah lain. Benchmark itu kayak gimana sih? Benchmark itu misalnya kalian tuh membandingkan dengan akun dakwah yang serupa dengan kalian. Yang seperti aku tugasin kemarin itu, ya balik lagi, kita pengen share apa nih? Oh, aku pengen share psikologi Islam. Aku ngelihat akun yang serupa dengan akun yang pengen aku buat tentang psikologi Islam. Oh, di sana ada akun misalnya IPLF UGM yang mereka juga bukan LS, maksudnya KSPI atau kelompok studi psikologi Islam. Mereka juga share tentang psikologi Islam. Oh, ini bagus nih kontennya, bisa kita ATM nih, atau amati, tiru, modifikasi, misalnya gitu. Terus teman-teman juga bisa mendapatkan ide dari baca artikel Islam di website yang kredibel gitu ya. Misalnya websitenya API ID gitu. Atau baca buku, banyak banget tuh buku-buku psikologi Islam yang sekarang udah banyak banget, tapi mungkin masih kayak tematik gitu ya, misalnya psikologi marah, psikologi agama, tapi kalian juga bisa pahami apa yang pengen kalian share dari diskusi-diskusi dengan dakwah konten kreator yang lain, ataupun ikut-ikut kajian gitu ya. Dan yang paling penting sih kalau ide kreatif itu tuh kalian perlu tahu pain dari audiens. Yang aku jelasin sebelumnya, bahwasanya kita kan perlu kenal dulu nih audiens kita itu seperti apa, mereka butuhnya apa, mereka pengen tahu tentang apa. Maka pain-nya dari audiens itu seperti apa, misalnya mereka punya masalah kesehatan mental. Oh, aku pengen share nih tentang kesehatan mental. Gimana nih caranya kita reduce stress atau coping stress selama pandemi gitu. Yang kita tahu selama pandemi ini yang dialami banyak orang tuh berat banget gitu kan, secara mentally itu kita bisa share tentang gimana caranya mereka bisa menghadapi atau bisa reduce stress itu sendiri. Terus kita perlu juga nih aware terhadap momentum-momentum, misalnya yang aku tulis di sini ya, ada Hari Kemerdekaan, terus juga Tahun Baru Hijriah, Hari Kesehatan Mental menurut psikologi Islam. Ini contoh aja. Terus ada Maulid Nabi nih nanti. Aduh, jadi ketahuan deh. Nanti bakal bahas apa. Nah, insya Allah kayak gini nih kalau misalnya perencanaan konten kita. Terus, nah ini
ide-ide konten yang kalian bisa dapatkan, yang bisa kalian buat banyak banget. Misalnya microblog seperti yang di akunnya Imam Mufti 4, itu banyak banget sih microblog. Terus ada komik juga. Misalnya kalau kalian lihat Pusir Psikologi UI, aku pernah lihat konten-kontennya mereka tuh banyak tentang komik-komik. Itu bagus banget. Itu bisa menarik juga ya, yang kayak banyak-banyak visual tentang Islam itu sendiri. Tapi kalau misalnya kalian bikin komik, itu perlu juga tuh kalian paham hukum taswir atau hukum gambar itu seperti apa, yang sempat kemarin ditanyain sama istri ya. Itu kayak gitu. Kalian pengen ngambil pendapat dari siapa gitu kan, karena banyak banget perbedaan pendapat gitu. Karena juga kadang aku ngalamin ya, karena aku suka gambar, kadang ada beberapa orang yang ngambil hukum bahwasanya taswir itu mutlak haram. Nah, itu kalian juga perlu tuh mengedukasi mereka bahwasanya oh, mungkin kita punya beberapa hal-hal furuk gitu kan, yang permasalahan cabang yang kita tuh berbeda dalam pandangan mengambil dalilnya seperti apa gitu. Dijelasin aja secara baik-baik gitu. Terus kalian juga bisa share quotes berfaedah atau ayat Al-Quran, hadis. Ini banyak banget sih, kayak kutipan-kutipan ayat Al-Quran atau hadis gitu kan. Terus juga ilustrasi naratif, tips menarik dan bermanfaat. Misalnya, tips menghadapi ujian akhir semester gitu kan. Di Lispa kayaknya ada deh tips-tips kayak gitu, aku pernah lihat. Terus ada fun facts juga, sejarah yang dikemas menarik. Kalau nggak salah kemarin juga di Lispa ada ya sejarah yang dikemas menarik itu, kontennya yang pas Ramadan. Itu keren banget sih, Masya Allah. Kuis juga misalnya, teman-teman misalnya share kuis tentang siapa sih tokoh psikologi Islam di Indonesia, misalnya kayak gitu. Terus ada hadiahnya apa kayak gitu, pulsa atau apa segala macam. Masya Allah banget. Terus kalian juga bisa share video dakwah, fikih, keutamaan, misalnya nih sholat tahajud seperti apa keutamaannya. Selanjutnya bisa storytelling. Kayak misalnya kalian buat IGTV kan, terus kalian storytelling cerita tentang kisah Nabi, terus di voice over ada kayak podcast gitu. Itu Masya Allah kan. Aku belum pernah coba sih. Terus ada infografis, itu banyak tipenya. Ada doa-doa, misalnya doa-doa dalam menghadapi ujian, gitu kan. Gitu. Terus do and don'ts, Q&A, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, dalam membuat konten, kalian juga perlu untuk mengumpulkan bahan-bahan konten atau research. Nah, dalam research ini kadang kan orang-orang tuh biasanya buat konten ya asal-asalan aja, atau kalau enggak mereka tuh kopas dari sumber yang nggak jelas, yang itu kan bisa berbahaya juga, jadi bumerang buat diri kita sendiri. Makanya kita perlu nih memastikan sumber atau referensi yang dijadikan rujukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apalagi kan kita tujuannya itu buat educate people about Islamic psychology gitu kan ya. Makanya kita perlu juga nih nyari sumber-sumber ataupun referensi yang kredibel atau bisa dipercaya. Misalnya jenis-jenis sumber atau referensi yang bisa digunakan itu kayak jurnal atau artikel ilmiah. Teman-teman juga bisa ngambil referensi dari buku-buku atau misalnya dari guru atau mentor. Kalau di psikologi UMM ada Bu Rizky atau Pak Madan, misalnya ada Bu Siti Fatimah, Pak Zainul, dosen-dosen psikologi Islam gitu kan ya. Terus juga teman-teman bisa baca artikel di website Credible, terus akun-akun Instagram lain, semisal kayak Imam Mufti ID, Imam Mufti 4 juga, akun Regional 4 Jawa Timur. Terus juga teman-teman bisa buat dapat ide buat kontennya dari kajian atau channel YouTube berfaedah. Misalnya kalau aku biasanya nonton itu dari Insist tuh keren sih. Kayak
itu tentang Islamisasi sains gitu kan ya. Itu. Ada juga dari ya API, Asosiasi Psikologi Islam gitu kan. Oke, selanjutnya kita perlu nih mengolah ide-ide konten tadi itu menjadi draft. Nah, ini contoh draft dari Imam Musi 4. Kedengaran? Kelihatan nggak ya? Nih, kayak ini kontennya tanggal tanggal terus tagarnya apa, judulnya apa, terus slide 1 kalian mau tulis apa, slide 2, slide 3 sampai selanjutnya. Terus nanti biasanya kita juga ngasih referensi kan, sama caption-nya apa. Selanjutnya, ketika kita udah drafting nih ya, mengolah ide-ide atau data yang pengen kita share, kita perlu layouting, yaitu mengolah bahan-bahan itu menjadi draft, menjadi desain maksud saya. Kayak gini. Jadi setelah kita nulisin judul, isi, dan ilustrasi yang dibutuhkan untuk konten yang ingin kita produksi, kita perlu buat jadi gambar, misalnya kayak gini. Di Imam Musi itu kayak gini, ada kalau konten desainernya tuh ada Kak Zulaika sama Sofia. Itu dari Listra juga. Jadi selama alurnya itu kan ya, kalau buat konten tuh kayak kita baca atau kita pahami draftnya, terus kita buat layouting atau buat nyusun tata letaknya seperti apa, mulai dari judul, fontnya apa aja, dan lain-lain. Terus juga kita cari referensi visual. Misalnya kalau di Imausi itu kita pakai template-nya black and white untuk gambarnya, biar dia itu biar serasi aja gitu loh dari satu konten ke konten yang lainnya gitu. Terus cari bahan juga foto ataupun video atau segala macam lah ya. Terus kita juga ngerapihin atau coloring. Biasanya sih kita punya template warna sendiri untuk hijau. Aku sampai hafal 17OO 7O. Itu warna hijau ala Imam Musi. Terus bikin ilustrasi, misalnya kalau kalian suka gambar yang komik-komik atau punya bakat di sana, itu boleh juga bikin ilustrasi sendiri. Terus cek ulang. Nah, kalau cek ini penting banget sih biasanya. Kalau di Imam Musi kan kita biasanya share microblog, dan di microblog itu mostly banyak kan tulisan, dan itu kalau misalnya typo, aduh nggak enak banget dilihatnya kan ya. Jadi kita perlu nih cek dan recheck juga tipenya apa aja, layoutnya kira-kira udah proporsional nggak kiri dan kanan. Ada free space-nya juga, fontnya itu nggak perlu besar-besar banget, yang penting terbaca gitu kan. Ilustrasinya udah pas belum gitu kan. Terus juga isi kontennya itu udah pas atau belum. Misalnya ada typo di ayat atau hadis dan lain sebagainya, itu perlu dicek. Selanjutnya, di langkah terakhir kita publish. Biasanya caption itu kita manfaatkan 100 karakter pertama sebagai kail atau hook. Ibaratnya kayak apa sih yang menarik dalam postingan itu. Jadi 100 karakter pertama itu penting banget karena itu adalah first impression dari postingan kalian di IG gitu. Terus juga perlu kita publish di waktu prime time. Biasanya kalau Imam Musi itu kita posting di jam 6
malam 6 PM sama 9 PM. Karena kalau menurut survei yang aku tahu, biasanya jam-jam kerja itu orang-orang aktif di Instagram jam 10 sampai jam 11 sampai jam 1 di waktu jam makan siang, terus jam waktu sore jam 3 sampai jam 5 sama jam 6 sampai jam 6, 9 malam. Nah, kalau di Imam Opsi biasanya kita publish itu di jam 6 sampai jam 9 gitu. Oke. Jadi aku pengen share nih beberapa tools andalan content creator yang aku tahu. Pertama itu ada Facebook Creator Studio, itu buat kita ngejadwalin postingan kita. Nih ada gunanya itu posting secara scheduling, terus kita juga bisa ngedit di sini, ada fitur insight-nya juga. Nih, kayak gitu. Jadi biasanya kan aku kalau misalnya teman-teman nih udah selesai postingannya, caption-nya udah selesai, desainnya juga udah, terus aku ada agenda nih jam 6 sore, boleh nih pakai Facebook Creator Studio. Jadi kalian bisa scheduling di waktu tersebut kalau misalnya kalian ada agenda dan lupa untuk bisa ngeposting. Karena aku pernah pengalaman nih ya, ada fitur di Instagram kalau nggak salah itu di-download lagi aplikasinya buat upload secara schedule. Tapi ternyata dia kalau kita nggak punya internet, dia tuh nggak terupload gitu loh. Nah, tapi Facebook Creator Studio ini bisa kita manfaatkan. Jadi dia tuh kayak udah terupload saat kita buat jadwal dan udah automatically terupload gitu loh. Cuman sayangnya kalau Facebook Creator Studio ini kita nggak bisa akses dari HP, cuman bisa dari website doang kayak gini tampilannya. Dan bisa kalian hubungkan juga ke Facebook kan, kalau mau buat page atau halaman di Facebook itu automatically dari Instagram langsung ke post juga ke Facebook gitu. Terus selanjutnya ada pretty caption. Nah, ini biasanya kan kita tuh kalau misalnya bikin caption di Instagram tuh kayak suka berantakan gitu kan ya. Nah, ini tuh fungsinya untuk merapikan caption, terutama caption yang panjang atau kompleks. Misalnya kalian tuh buat caption itu kan 1000 karakter, 1000 kata kalau aku nggak salah. Itu batasnya 1000 kata. Nah, itu kan biasanya kalau kalian pengen ngerapiin tuh ditaruh titik-titik tuh di sini tuh. Kan nggak enak ya dilihatnya. Nah, kalian bisa gunakan pretty caption biar kalau misalnya di enter tuh dia tuh nggak saling rapet semua, nggak kayak numpuk gitu tulisannya. Jadi ada paragraf-paragrafnya kayak gini. Gitu. Jadi rapih dan enak dilihat. Selanjutnya ada juga fitur planks.com. Ini itu fungsinya biar kita bisa mengetahui engagement rate dari sebuah akun IG kita. Terus kita juga bisa lihat rata-rata likes and comments dari sebuah akun Instagram kita gitu kan. Jadi for your information teman-teman, kalau misalnya engagement rate itu kan biasanya kita lihat di Instagram ini gunanya apa ya, persen-persen gitu. Jadi engagement rate itu adalah sebuah indikator interaksi kita dari sebuah akun sosial media Instagram dengan penggemarnya, di mana formulanya itu menggunakan jumlah comments, likes, dan juga followers. Jadi misalnya nih, kalau di Imam Opsi 4 itu kita punya 22%. Jadi dari 145 akun yang nge-follow Imam Opsi 4, itu ada 22% yang berinteraksi dengan kita dari comments, likes, dan juga followersnya itu tadi. Selanjutnya itu ada Linktree. Nah, ini aku biasanya pakai karena di Imam Opsi itu kan banyak linknya. Kita mau ngasih link Facebook, websitenya, sama email itu dalam satu link itu bisa termasuk dalam Linktree ini. Jadi fungsinya itu ya sebagai wadah yang memuat banyak link dalam satu link. Jadi
kalau di Instagram kan tuh ada tulisan website ya, ada link buat masukin link di akun kita. Nah, itu cuma satu link doang tuh. Gimana caranya kita mensiasati biar semua link akun Instagram, akun sosial media kita bisa tercangkup dalam satu link, itu pakai Linktree ini. Selanjutnya, kalau misalnya kita udah action nih dalam membuat konten, kita juga perlu mencatat pertumbuhan akun kita. Jadi ini adalah contoh pencatatan akun dari Imamupsi ID, Imamupsi 4, sorry. Nah, jadi sebelumnya di proker aku itu kan ada targetnya ya. Kita punya target 500 followers, terus 40 postingan yang berkaitan dengan psikologi Islam, sama nge-reach 1000 akun sosial media. Target itu alhamdulillah progresnya sekarang udah lumayan lah ya, 20%, 45%, tapi baru 3 bulan berjalan kepengurusan itu udah kayak segitu. Jadi kalau kita itu ada pencatatannya, startnya misalnya dari bulan Juli, oh ini akunnya segini nih, kelihatan nggak sih? Sorry. Aduh. Oke. Nih, kelihatan nggak ya? Nah, ini ada postingan feed, startnya dari Juli sampai goalsnya tuh Desember. Jadi kita pencatatannya tuh per semester. Terus nanti setiap bulannya itu dicatat pertumbuhannya akunnya seperti apa. Dari postingan feed, penambahan jumlah postingan, IG followersnya seperti apa, penambahan followernya berapa, terus engagement rate-nya kira-kira berkembang atau growing atau enggak. Tuh. Nah, jadi secara manual kita perlu nih mencatat setiap pertumbuhan followers atau rata-rata likes dan komen, serta pertumbuhan engagement rate kita. Itu bisa pakai Planks tadi. Nah, terus gimana tuh caranya kita biar bisa naikin engagement rate? Yang pertama, kita tuh harus dalam 1 jam pertama, itu kita perlu banyakin interaksi ke audiens kita. Misalnya ada yang komen ABCD, terus kita langsung harus bisa reply atau interaksi dengan audiens kita gitu. Terus juga community engagement itu kayak misalnya mereka naikin atau nyalain notifikasi dari konten kita gitu. Seperti itu. Ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya bahasa Inggris. Oke. Nah, yang paling penting dalam cek. Nah, ini sih yang paling penting dalam 3 elemen penting yang paling penting dalam sebuah postingan kita di Instagram. Yang pertama itu copywriting. Kita harus bisa menampilkan copywriting atau teks atau tulisan-tulisan yang menarik dan efektif serta efisien gitu kan. Terus kita juga perlu desain atau ilustrasi yang relate sama mereka gitu kan, menarik. Terus yang selanjutnya itu isi konten kita itu berkualitas. Nah, selanjutnya aku pengen ngingetin ke teman-teman gimana sih apa yang kita lihat Instagram iceberg gitu kan ya, yang pernah di tips dari Bang Nico Julius, bahwasanya kadang apa yang kita lihat dari
kesuksesan sebuah Instagram atau dakwah content creator itu cuma karena mereka punya followers, verified, atau centang biru, likes, dan comments yang banyak, dan bisa monetisasi atau menghasilkan uang gitu kan ya. Tapi ternyata ada orang ada hal yang orang nggak lihat gitu loh. Yaitu tujuan, konsistensi, terus juga konten strategi, to-do list mereka, networking, research, waktu, investasi, expertise, dan juga komitmen mereka dan content planning. Itu yang orang-orang nggak lihat gitu kan ya. Jadi ini sih yang perlu kita tingkatkan gitu kan ya. Apalagi di LISPA ini benar-benar potensial sih. Karena aku lihat banyak LSO di fakultas itu nggak terlalu kelihatan kan. Tapi LISPA benar-benar bisa punya brand sendiri dan bisa dikenal sama fakultas-fakultas lain. Oh, di psikologi ada loh Rohis yang aktif dalam psikologi Islam gitu kan ya. Dan kalian juga nggak hanya dikenal di ruang lingkup UMM aja, tapi se-Jawa Timur ada LISPA, se-Indonesia juga ada LISPA sebagai salah satu kelompok studi Islam yang dibawahi oleh Imam Mufti. Nah, terakhir, last but not last, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan nih, orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar semestinya memiliki 3 bekal, yakni ilmu, lemah lembut, dan juga sabar. Ilmu itu haruslah ada sebelum amar ma'ruf nahi mungkar di awal, dan lembah lembut harus ada ketika kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah, dan sikap sabar harus ada sesudah beramar ma'ruf nahi mungkar di akhir. Jadi ketika kita pengen sharing ya, jadi konten dakwah, konten kreator, kita perlu punya ilmu, kita juga perlu lemah lembut dan nggak kasar, nggak keras ke orang lain gitu kan. Dan yang ketiga sabar. Sabar ketika kita nggak punya like atau komen yang banyak, kita nggak punya followers yang banyak, seenggaknya kita punya keinginan atau tekad yang kuat untuk bisa konsisten dalam kebaikan-kebaikan yang sudah kita mulai. Intinya kita perlu nih menyelesaikan apa yang sudah kita mulai gitu. Ya, mungkin itu sih dari saya. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang jelas, bisa disampaikan. Gimana nih? Udah cukup jelas atau jelas? Mungkin dari tim media pengen nanyain kendala-kendalanya di LISPA. Apa sudah cukup jelas buat teman-teman? Baik, karena sepertinya tidak ada pertanyaan, Masya Allah, jazakillah khair buat Kanabila untuk materi-materinya. Semoga bermanfaat. Ini karena tidak ada yang bertanya dan materinya juga sudah selesai disampaikan, jadi kita bisa akhiri
pertemuan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kafaratul majelis. Akhirul kata, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.